Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Bima Cahya, mahasiswa UNS Prodi PTIK angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik pembuatan database. Mari simak langkah-langkah pembuatannya. Sebelum melakukan praktek pembuatan database, mari kita mengenal apa itu database. Database adalah kumpulan berbagai data atau informasi yang tersimpan atau tersusun di dalam komputer secara sistematik. Tapi sebelum itu, kita harus menyiapkan toolsnya terlebih dahulu. Silahkan lihat pada video berikut ini. Pada praktik pembuatan database kali ini, kita memerlukan sebuah tools yaitu SAMPP. Pada tampilan layar, kita ketikkan Windows, lalu kita cari SAMPP Control Panel. Pada SAMPP Control Panel di sini memiliki 5 modul, yaitu Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Pada praktek kali ini, kita hanya membutuhkan service MySQL. Klik Start, lalu tunggu beberapa saat hingga MySQL tampak terlihat hijau, maka MySQL sudah siap digunakan. Langkah selanjutnya kita pencet Windows plus R untuk membuka command prompt. Ketikkan cmd lalu OK. Ya, pada tampilan cmd di sini untuk defaultnya C user user, di mana penempatan pada command prompt berada pada user user. Lalu langkah selanjutnya kita harus tahu di mana SAMPP kita berada. Pada defaultnya SAMPP berada di C, lalu kita masuk cari SAMPP, cari MySQL. Setelah di SAM kita cari folder MySQL. Setelah mendapatkan folder MySQL, ada beberapa folder lagi, kita klik yang bin. Setelah kita klik bin, maka kita harus memastikan ada aplikasi MySQL. Di sini MySQL berupa aplikasi sudah ditemukan, maka kita sudah tahu penempatannya. Kita kembali ke CMD. Di sini kita harus keluar dulu dari default CMD, ketikkan cd c.2/ kita sudah berada di C, maka kita tinggal masuk ke dimana MySQL berada dengan mengetikkan kode berikut, lalu enter. Setelahnya kita tinggal masuk ke MySQL dengan mengetikkan MySQL spasi main U sebagai user. User di sini defaultnya root, lalu main P, di sini passwordnya masih kosong, lalu enter saja. Kita sudah berada di MariaDB. Setelah di MariaDB, yang langkah selanjutnya kita lakukan adalah untuk melihat database, yaitu ketikan show database seperti berikut. Jangan lupa beri titik koma, lalu enter. Untuk tampilan database defaultnya seperti ini. Ada beberapa database yang sudah tersedia. Di sini kita akan memulai praktik untuk membuat database kita sendiri. Ketikkan create spasi database. Kali ini kita akan membuat database SMK N2 Karanganyar. Kita singkat saja KRA, titik koma, lalu enter. Setelah tertampil query OK, maka kita sudah berhasil membuat database SMKN 2 Karanganyar. Kita tinggal memakainya, ketikkan use SMKN 2 Karanganyar, titik koma, maka enter. Kita sudah masuk. Terdapat tulisan MariaDB yang sebelumnya non menjadi SMKN 2 KRA. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel siswa. Kita beri namanya create tabel siswa. Siswa di sini kita kasih kecil saja, lalu kurung buka. Masukkan kira-kira data siswa apa saja yang bisa kita inputkan. Di sini contohnya yang pertama NISN, nantinya akan masukkan angka, maka integer, koma, kita masukkan lagi kelas. Kelas di sini dapat berupa huruf dan angka, maka kita gunakan varchar. Kita beri batasan 5 untuk kelas.
koma lagi, kita akan membuat sebuah nama. Pada nama kita juga akan menggunakan varchar. Setelah itu kita buat lagi jurusan. Jurusan kita juga menggunakan varchar. Kita beri batas maksimal 25 seperti nama. Kita kasih 25. Kita kasih 20 saja agar untuk jurusan. Lalu tutup titik koma, jangan lupa. Maka kita telah berhasil membuat tabel siswa. Untuk mengeceknya kita tinggal ketikkan insert into siswa. Langkah selanjutnya kita tinggal memberi data-datanya. Untuk pemberian data kita ketikkan values terlebih dahulu. Di sini kita akan mencoba masukkan satu data, kurung buka, lalu kita ketikkan mulai dari awal sesuai dengan pembuatan tabel kita, yang dimana NISN, kelas, nama, jurusan. Maka kita urutkan dari NISN nya berapa. Karena NISN angka tidak perlu pakai petik 2 di awalan dan di akhiran. 0201 contohnya. Dan di kelas kita kasih petik 2 karena menggunakan varchar. Di sini kita tulis kelasnya. Kita beri paduan angka dan huruf saja. Lalu kita buat nama, sama seperti pembuatan kelas, ketik 2 lalu nama. Misalkan di sini kita buat namanya Abimanyu. Setelah itu kita kasih jurusan, misalnya jurusannya di sini RPL. Lalu kita titik komanya jangan lupa, kita enter. Di situ terdapat query OK di mana satu row affected. Kita lihat apakah sudah terisi dengan select bintang from. Bintang di situ yang dimaksudkan untuk membuka semua tampilan dari siswa. Ya, di situ sudah terlihat, sudah terisi isian tabel dari NISN, kelas, nama, dan jurusan. Maka sudah berhasil untuk menginputkan sebuah data yang kita inginkan. Kita coba lagi untuk memasukkan beberapa data, sama seperti di atas, insert into siswa. Di sini saya copy dari atas. Kita kasih values-nya sama. Kita buat double. Misalnya di sini kita ganti NISN-nya, kita ganti kelasnya juga 10 TC misalnya. Tekstil namanya dibiarkan sama saja Abimanyu. Nanti karena nanti akan ada query untuk pembentukannya. Di sini coba kita masukkan lagi beberapa data lainnya. Saya copy paste dari atas, tinggal mengganti isian NISN, kelas kita tulis MA, NISN di sini 1 kita rubah jadi 3. Untuk nama Abimanyu kita jadikan Bisma misalnya. Untuk jurusan mesin mungkin kita buat satu lagi untuk ototronik. Kita enter. Untuk penambahan data belakangnya kita kasih koma, itu menandakan bahwa data baru. Kita buat satu lagi. Kita ganti dulu isian datanya. Ototronik misalnya di sini. Abimanyu kita ganti jadi Siva misalnya.
Di sini kelas 11 OA. Lalu pada NISN kita buat 4. Untuk pembedanya di sini kita pakai titik koma dan enter. Setelah itu kita buka lagi lewat select dan sudah terisi. Lalu kita coba query kita yang baru, karena di situ ada 2 data yang sama dan nama Abimanyu yang sama. Maka kita buat dulu update untuk memperbarui update di sini dengan ketikan update siswa set. Lalu apa yang ingin kita rubah? Misal kita ingin merubah sebuah jurusan pada Abimanyu. Kita ketikkan, kita ubah namanya, misal kita ubah namanya menjadi, di situ karena Abimanyunya ada 3, kita ubah Abimanyu menjadi Bima Sakti misalnya. Bima Basi Sakti. Setelah itu agar terubah nama Abimanyunya, kita tambahkan where. Where di sini untuk menentukan data mana yang kita ubah. Misalnya kita akan mengubah, di sini akan mengubah menjadi namanya Bima Sakti, tapi yang mana? Maka kita tentukan dari NISN saja karena NISN-nya berbeda-beda. Kita rubah dari NISN 202, di mana Abimanyu yang ketiga yang 10 TC tekstil. Setelah itu titik koma dan enter. Sudah terlihat query oke. Kita buka lagi. Nah, yang sebelumnya 10 TC bernama Abimanyu, di sini sudah menjadi 10 TC bernama Bima Sakti. Lalu karena ada 2 data, coba kita hapus kedua data tersebut yang kembar. Kita gunakan query delete. Delete from siswa. Kita gunakan lagi query where. Misalnya kita pakai, boleh pakai NISN, kelas, nama atau jurusan. Kita di sini akan coba memakai kelas. Misal kelas, kita tulis 10 RA. Jangan lupa petik 2-nya karena 10 RA merupakan varchar 10 RA. Maka semua kelas yang 10 RA akan dihapus. Titik koma, lalu setelah titik koma lalu kita enter. Terdapat query oke, 2 rows affected. Kita buka lagi. Nah, sudah terhapus yang tadinya Abimanyu 10 RA ada 2, karena kelas 10 RA dihapus maka hilang 2 data, tersisa 3. Terima kasih telah melakukan dan menyaksikan video pembelajaran pembuatan database. Mari kita buat database kalian sendiri. Selamat untuk praktek, dan jika ingin keluar dari database, kita tinggal ketikkan quit. Kita bersihkan dulu dengan cls titik, maka sudah bersih. Ya, mungkin itu kurang lebih pembuatan sebuah database dengan menggunakan SAMPP dan CMD. Selamat membuat database kalian sendiri. Terima kasih telah menyimak praktek kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.